Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kelapangan sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian salawat bertangkaikan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Baik teman-teman sekalian, dalam video kali ini kami membuat sebuah video yang mana guna memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester dalam mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita membahas mengenai peta konsep dalam mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir atau penafsiran Ad-Dakhil fi Tafsir, ada baiknya kita mengetahui sedikit tentang definisi Ad-Dakhil fi Tafsir ini sendiri, yang mana dikemukakan oleh Dr. Ibrahim Khalifah. Beliau mengatakan penafsiran Al-Quran yang tidak memiliki sumber jelas dalam Islam, baik itu tafsir menggunakan riwayat-riwayat hadis lemah atau palsu, ataupun menafsirkannya dengan teori-teori sesat. Nah, sang penafsir karena sebab lalai ataupun disengaja. Nah, jadi di sini menurut Dr. Ibrahim Khalifah bahwasanya Ad-Dakhil fi Tafsir ini sendiri bahwa dapat didefinisikan itu sebagai sebuah penafsiran yang tidak memiliki sumber yang jelas. Nah, contohnya nanti akan dapat seperti cerita-cerita masyarakat atau dongeng-dongeng yang bertebaran di masyarakat. Nah, dan itu dijadikan sumber penafsiran Al-Quran. Nah, maka ini disebut sebagai Ad-Dakhil fi Tafsir. Nah, kemudian ada dari Dr. Abdul Wahab. Nah, memaknai bahwasanya dakhil dengan menafsirkan Al-Quran dengan metode dan cara diambil bukan dari dalam Islam. Seperti contoh yang mana kita ketahui seperti hermeneutik contohnya. Nah, jadi yang di luar Islam begitu. Nah, yang di luar dari riwayat Nabi Muhammad SAW yang diambil dari sumber-sumber yang lemah. Nah, misalkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman sekalian, ini yang saya terangkan sedikit tentang peta konsep Ad-Dakhil fi Tafsir dalam mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir, yang mana pemetaan ini sesuai dengan urutan atau hal-hal yang memang wajar untuk dibahas. Nah, yang pertama itu yaitu pengertian Ad-Dakhil fi Tafsir, kemudian sejarahnya, kemudian pertumbuhan atau perkembangan Ad-Dakhil fi Tafsir ini sendiri. Nah, kemudian untuk poin yang keduanya yaitu sebab munculnya Ad-Dakhil fi Tafsir. Nah, jadi kita perlu mengetahui sebab setelah kita mengetahui pengertian, kemudian sejarah, pertumbuhan dan perkembangannya, kemudian apa yang menyebabkan Ad-Dakhil fi Tafsir ini bisa muncul begitu. Kemudian selanjutnya sumber-sumber yang digunakan para mufassir seperti Israiliyat dan Birra'i, ya. Nah, jadi di sini membahas tentang sumber-sumber yang menjadi ad-dakhilnya, ya, yang menjadi sebab dakhilnya dalam penafsiran itu. Kemudian selanjutnya pengertian tentang Israiliyat itu sendiri. Nah, apa itu Israiliyat, dari mana berasal, dan ruang lingkupnya yang bagaimana. Selanjutnya yaitu hermeneutik dalam tafsir kontekstual. Ini merupakan salah satu sumber dari Ad-Dakhil fi Tafsir, ya. Nah, di sini ada dari Israiliyat, kemudian dari hermeneutik kontekstual. Nah, kemudian selanjutnya yaitu setuju atau tidak setujunya
dalam penggunaan ad-dakhil fi tafsir atau pro dan kontra atau dari sumber yang digunakan dalam ad-dakhil fi tafsir. Nah, selanjutnya membedakan tafsir yang terpuji, tafsir yang tercela, dan tafsir yang benar. Nah, di sini ternyata ad-dakhil fi tafsir ini sendiri tidak hanya merupakan ad-dakhil penafsiran yang dakhil ya, penafsiran yang salah. Namun ada juga sedikit benarnya, ada juga kesalahannya, mungkin begitu. Nah, sehingga di sini membuat judul membedakan tafsir yang terpuji, tafsir yang tercela, dan tafsir yang benar. Jadi dakhil ini memang jarang ya ada yang betul, namanya pun dah dakhil. Nah, tapi mungkin ada yang benarnya juga. Oke, selanjutnya penafsiran hermeneutik dalam tafsir kontekstual. Nah, di sini ini merupakan poinnya pembahasan dari dakhil fi tafsir ini, sebab-sebab munculnya dakhil fi tafsir ini, kemudian salah satu aliran, bisa dibilang aliran dalam dakhil fi tafsir. Kemudian yang terakhir itu mengetahui langkah-langkah dan karakter penafsiran hermeneutik dan tafsir kontekstual. Jadi setelah kita mengetahui langkah-langkah dan karakternya, kemudian setelah kita mengetahui penafsirannya seperti apa, barulah kita bisa menyatakan ini adalah yang benar, yang salah, begitu. Sehingga kita bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam peta konsep ad-dakhil fi tafsir ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf karena kami pun masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.